Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat wisata hati Antv yang dirahmati Allah. Dalam rumah tangga kita, kalau kita menjadi anak, ya, punya orang tua, tapi seperti tidak punya orang tua. Kita ini orang tua punya anak, tidak merasa punya anak. Seorang suami punya istri, tidak merasa punya istri. Seorang istri juga tidak merasakan kehadiran seorang suami. Jangan-jangan ada masalah dalam komunikasi rumah tangga kita. Sebaiknya setiap anggota rumah tangga merasakan kehadiran anggota rumah tangganya yang lain. Nanti kalau sudah benar di dalam satu rumah, tetangga kita harus merasakan kehadiran kita buat tetangga kita yang lain. Begitu juga tetangga yang lain, kita rasakan kehadirannya dalam rumah tangga kita. Seorang kakek terasa punya cucu, cucu merasa punya kakek. Nanti kita bawa lagi ke lingkungan pekerjaan kita. Seorang majikan, ya, tidak menjadi sosok yang ditakuti, tapi menjadi sosok yang dihormati dan dimuliakan oleh anak buahnya, pimpinan, atasan, oleh bawahannya. Seorang bawahan ketika ketemu dengan pimpinannya, dia rindu, dia merasa nyaman, dia merasa aman. Dibawa lagi ke skup yang lebih besar, kita masyarakat, ya, punya pemerintah, tapi kita masyarakat kayak nggak merasa punya pemerintah. Benar nggak, sini ada pemerintahnya, ada yang ngurusin kita. Pemerintah juga begitu, punya masyarakat, masyarakatnya nggak diajak ngobrol, ya, nggak diasuh, nggak dilayani, ya, ada masalah di komunikasi. Barangkali rumah tangga berjalan dengan normal, tapi komunikasi ini tetap perlu. Hari ini, pagi ini, kita akan belajar bagaimana Rasulullah SAW. Dia adalah bukan saja seorang panglima, raja, sultan, nabi, rasul, bukan. Ya, hanya itu. Tapi Rasul memainkan peranan bagaimana dia bisa akrab dengan seorang anak kecil, melindungi, mengasuh anak-anak kecil. Subhanallah, tua, muda, bahkan sampai anak-anak, Rasulullah SAW dekat dengan semua. Sebelum kita mengkaji, kita punya tayangan pada pagi hari ini, kita lanjutkan dulu pemirsa. Apa yang menjadi khataman Quran kita kemarin? Ya, kemarin sampai berapa? Masih ingat? Kemarin sampai surah Al-Baqarah ayat 37. Hari ini kita baca 38 dan 39. Siapkan Al-Quranul Karimnya, insyaallah mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Anak adalah amanah. Kalau kita tidak mampu mengenalkan anak kita kepada Allah, maka amanah itu dianggap gagal. Hebat lagi kalau kita bisa mengenalkan anak orang lain kepada Allah. Maka kata Allah kan, bantu orang lain maka Allah akan membantu kita. Kalau kita kesulitan dalam mengurus anak kita, membantu anak kita, ada resep yang gampang. Coba deh bantu anak yang lain. Nanti anak kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat wisata hati, ya, sekarang ini memang persoalan hidup, terus dunia kapitalis dan tuntutan juga mungkin zaman sudah membuat banyak orang tua yang tidak lagi sempat komunikasi dengan anaknya. Anak tidak sempat komunikasi dengan orang tuanya.
Jangankan antara atas ke bawah ya. Suami dengan istri, kakak dengan adiknya, paman dengan ponakannya, wah itu udah jauh. Padahal kalau kita melihat misalkan surah As-Saffat misalkan, sebentar lagi kan mau Idul Kurban kan. Ya, apa sih yang kita bisa dapat misalkan dari Idul Kurban itu? Ternyata dialog, komunikasi antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. Lihat pemirsa, ya bunay. Ya. Ibrahim alaihissalam menyebut anaknya ya bunay. Ya. Wahai anakku, ini panggilan mesra antara ayah dengan anak. Diajak ngomong nih Ismail, padahal Ismail kan kita sama-sama tahu pemirsa masih kecil kan. Sedangkan Ibrahim ini nabi, penghulunya nabi nih. Tapi masih diajak ngomong tuh Ismail. Hebat kan? Ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim cerita ke Ismail, wahai anakku, aku ini mimpi, aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Bagaimana Ismail menurut pendapat kamu? Waduh, luar biasa. Nah ini nih, kajian seperti ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Lihat Fitian tadi kan? Ada keluarga yang ngajak ngobrol anak-anaknya. Ada yang keluarga ya terserah aja loh. Mau makan di mana, mau minum bagaimana, mau ceritanya terserah lu dah. Nah harusnya nggak begitu, ya kan? Kesempatan kita ngobrol sama anak, kesempatan kita ajarin anak, sampai kemudian anak punya pendapatnya begitu. Anak kemudian punya pandangannya, anak kemudian punya sesuatu yang dilihat dari bapaknya. Oh ayahnya begini, oh ayah begitu. Kita kasih contoh dan segala macam. Ismail kemudian alaihissalam menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Setelah diajak ngomong, setelah diajak ngomong, Ismail bilang sama ayahnya, if'al ma tu'mar. Kalau memang itu udah perintah dari Allah, laksanakan wahai ayahku, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau wahai ayahku akan melihat aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Pemirsa, kita belajar dulu ya. Nanti kita ngaji tentang hadis ya, ungkapan dari Rasulullah SAW. Ini ada Jawami'ul Kalim. Nah, indahnya ungkapan Nabi. Kita bukan saja belajar tentang hadisnya, tapi kita belajar tentang cara bagaimana Rasulullah mengajak bicara seorang anak kecil. Ibu, kenapa sih kita disuruh puasa? Oh, sudah selesai puasa ya? Sayang, kita ini orang beragama. Orang beragama itu wajib beribadah. Apalagi kita sebagai umat Islam ya, kita menjalankan ibadah sholat kepada Allah. Dan ingat, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayo tunjuk lagi. Aduh, ayo tunjuk lagi. Biar mati itu musuh. Ayo tunjuk. Bi, bikin pisang goreng ya, Bi. Cepetan. Disuruh kok lama banget sih. Ruby, baik-baik di rumah ya. Sudah makan kamu, Bobi? Nah. Sayang, sebelum makan berdoa dulu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, kan ada hadisnya. Wahai anak kecil, sebutlah asma Allah. Makanlah dengan tangan kanan. Oh gitu ya? Gitu aja ya? Pinter. Baru mam ya? Nah.
Sahabat wisata hati, ya mudah-mudahanlah kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengajarkan anak-anak kita, menasihati anak-anak kita langsung dengan lisan kita dan dengan sikap kita. Ya nggak? Langsung dengan juga contoh-contoh dari kita sebagai uswatun hasanah bagi anak kita. Nah, tatkala Umar bin Abi Salamah masih anak-anak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatinya. Ini perkataan Rasulullah. Ini perkataan Rasulullah, sahabat, ya. Ya gulam, lihat bagaimana Allah memanugerahkan kepada Rasulullah ini kelembutan. Kepada musuh-musuhnya, Masya Allah, asyidda'u alal kuffar, tapi ruhama'u bainahum. Bahkan kepada anak-anak Rasulullah nggak bilang, sini lu, sini. Nggak gitu. Beda ya sama kita ya, sini lu. Oh, Rasulullah Masya Allah, ya gulam, wahai anakku. Samillah, lihat, nanti kita apalin bareng-bareng. Samillah, sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Ya gulam, satu-satu nih ya, supaya kita bisa meresap dan hafal. Samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik, wakul biyaminika, menyebut nama Allah ketika makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, wakul mimma yalika. Ini luar biasa ini. Saya sih tidak ngelihat cuman di konten ya, tapi di filosofinya juga, Masya Allah. Ya, jangan sampai kita kayak Fitri yang tadi, yang menjadi orang tua yang dia nggak peduli mau anaknya makan di meja, mau anaknya makan di teras, mau anaknya, maaf ya, kencing nggak cebok. Kalau bisa janganlah. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa menyiapkan, menyediakan waktu yang lebih juga buat anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tuh kayak kucing, tahu nggak? Kucing tuh, kucing. Kucing tahu kan tulisannya gimana? K-U C-I-N. Kucing ini pemirsa, yang kita kasih apa sih? Tulang. Betul ya? Kita makan ikan, terus tulangnya baru kita kasih sama ini kucing. Apalagi coba? Sisa kan? Nah, kita astagfirullah ya, ini juga buat saya pribadi sih. Jangan sampai saya juga ngasih anak-anak saya sisa waktu saya gitu ya, yang terbaik lah gitu ya. Nih, saya ngelihat bukan cuma di konten, tapi bagaimana Rasulullah menunjukkan beginilah semestinya seorang paman, beginilah semestinya seorang ayah, beginilah semestinya seorang tua kepada seorang anak kecil, memberikan contoh kehangatan, kasih sayang, perhatian. Kita lihat kontennya. Ya gulam, wahai anakku, samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, ya, kalau mau makan gunakan tangan kanan. Ini filosofi ini. Wakul mimma yalika, dan makanlah dari yang dekat, dari yang dekat. Waktu saya kecil pemirsa, semua proses makan itu seorang anak dilibatkan. Nah, ini juga yang punya pengaruh ketika saya dan mungkin Anda semua sekarang ini dewasa. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekarang, prosesnya itu nggak ada. Prosesnya nggak ada. Mereka semua di kamar masing-masing, begitu kemudian mau makan baru dipanggil. Woi, makan, turun. Nah, yang begini nih nggak ketemu nih. Ini nggak ketemu nih. Prosesnya nggak ada. Bagaimana orang-orang tua kita ngajarin ketika dulu kecil, ya? Dari sejak belanjanya kita udah diajak. Ikut mama yuk, ikut ibu yuk, ikut bapakmu nah, beli apa, iya kan? Kita dari kecil tuh udah diajak berproses.
Nah, kemudian kita belanja nih, kita dampingin kan, kita ngedampingin ibu kita belanja. Ini tahu berapa harganya? Ini sesim berapa harganya? Ini tempe berapa harganya? Kita juga jadi anak tahu tempatnya beli ikan di mana, ya. Dan zaman dulu kan memang, ini memang kelemahan lagi zaman sekarang ya. Zaman dulu tahu nggak pasarnya pasar apa disebutnya? Pasar Depro kan, pasar jongkok, nggak pakai timbangan zaman dulu. Kalau mau beli cabai pemirsa, kita cuma ngomong begini sama tukangnya. Bu, cabai 700, betul nggak? Kita ada dialog. Kalau sekarang nggak ada dialog. Memang betul nih. Sekarang kita lagi menuju pada dunia kapitalis kali ya. Kita punya hati nggak lagi terpaut karena tidak ada lagi ngobrol gitu. Ya ada banyak ada buruknya lah. Tapi paling tidak di rumah tetaplah kita ciptakan kehangatan ya nggak. Jangan sampai kemudian hilang kehangatan itu. Nah ini secara konten Rasulullah menyuruh kita samillah, sebutlah nama Allah. Urusan enteng makan, kita nyuruh anak kita yang nyebut Allah. Apalagi kemudian nanti urusan yang besar, insya Allah anak kita bakal bisa kemudian belajar terus untuk menyebut nama Allah. Makan dengan tangan kanan dan ambillah dari yang dekat. Ini mengajarkan supaya anak kita tidak rakus dan punya pandangan yang tidak pandangan orang-orang yang serakah. Kita akan teruskan nanti belajarnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, ya sahabat wisata hati, saya atas izin Allah bersama sahabat-sahabat kru dan manajemen di Antv menggelar acara ini tuh tiap Senin agar kita ngapalin satu hari ya dalam satu minggu satu hadis. Kemarin ya minggu lalu ya hari Senin saya mengingat saya bicara gitu kan, siapa tahu kita sempat ketemu Rasulullah. Lalu kemudian kita sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu saya belajar dulu sama Yusuf Mansur. Nah gitu kan kita lapar sama Rasul. Kalau kita ngapalin satu hadis. Lalu Rasulullah bilang, coba mana hafalannya? Sekarang kita ngapal. Supaya besok nanti di yaumul akhir kita bisa setoran langsung sama Rasulullah yang punya ini kalam. Yuk kita belajar dulu. Kita hafal ya. Ya pemirsa ikutin ya. Ya gulamu. Ayo. Ya gulam. Samillah. Ya gulam. Samillah. Wahai anakku, sebutlah nama Allah. Ini kalau pemirsa pengen ngajarin anak ya, nggak usah sampai sini deh. Barangkali otaknya Pentium 2 ya kan, bukan Pentium 5. Nggak nyampe nih 4-4-nya nih. Deh, gampang. Abisin ini aja nih 2. Ya, kalau emang nggak keburu nyatet segala macamnya, nanti tinggal klik wisatahati.com. Nanti insya Allah kita upload ini. Sekarang kita belajar 2-nya aja dulu ya kan? Ya gulam, ayo. Silakan, ya gulam. Samillah. Ayo silakan. Ya gulam, samillah. Ya gulam, samillah. Wahai anakku, sebutlah nama Allah. Jadi kalau mau ngajarin anak, udah tahu sekarang kan? Samillah. Jadi nggak lagi pakai begini. Baca bismillah dong. Sekarang udah tahu nih bahasa hadisnya. Udah tahu bahasa hadisnya. Nah, samillah. Sebutlah nama Allah. Apalagi bisa terusin. Wakul biyaminik. Terus wakul mimma yali. Ya. Alhamdulillah. Ya. Lega rasanya saya sudah menyampaikan satu hadis buat saudara-saudara semua. Berikut juga filosofinya. Harapan saya adalah coba satu hari di hari Sabtu. Ya syukur-syukur ya saudara bisa tiap hari lah. Saudara tidur bersama anak. Terus kata pemirsa gini, Ustaz, emang aneh tiap hari tidurnya sama anak, orang kontrakannya satu pintu. Iya. Ya pokoknya mah sama anak lah, bersamaannya enggak. Kita bangunin anak kita, nak kita mandi yuk. Terus anak kita bilang, Pak, ini kan baru 2:30 pagi. Iya, kita kan mau sholat malam, kita mau ketemu Allah. Kalau kita mau ketemu Allah, kita mandi dari pagi-pagi. Emang nggak apa-apa tuh Pak, mandi pagi-pagi nggak apa-apa. Terus kita mandi, ya Allah, kita tungguin anak kita yang mandi. Kemudian kita sholat malam bersama kita punya anak. Kita contohin, kita jalan sama dia pergi ke masjid.
Lalu sampaikanlah hadis ini. Ya gulam, anak papa, samillah, sebutlah nama Allah di semua urusan kamu. Walaupun hadis ini adalah untuk makan, untuk minum, tapi bolehlah kita kemudian mengatakan kepada kita punya anak, samillah, sebutlah nama Allah. Pemirsa, silakan kembangkan lagi pelajaran pada hari ini ke semua urusan pemirsa semua. Saya Yusuf Mansur menunggu kritikan dan saran saudara di Twitter @Yusuf_Mansur. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan lagi kita besok. Khataman mulai ayat 40 dan membahas tafsir surah An-Naba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.